cara ngeplaynya. Nah, ngeplaynya dia punya bakat ngeplay ya. Dari cara berdiri, cara pasang badannya, itu semua kan itu sudah tanda-tanda ya. Tapi juga kalau throttle itu hanya sendiri, itu masih rabaan 50%. Kecuali kalau throttle itu sudah disandingkan ya dengan sesama throttle. Paling tidak ada 3 throttle, syukur-syukur ada 5 throttle. Salam kicau mania, saya MB Lover. Semoga kicau mania sehat, bahagia dengan hobinya. Kembali di Klinik Murai ASBR dengan moto slogan Murai kualitas, idaman, MB Lover, mania juara. Dari puncak gunung Cibodas, villa milik keluarga yang ditawarkan untuk kawan-kawan yang akan menginap di wilayah area Cibodas. Jadi saya bikin konten sambil mengundang rekan-rekan yang suka kontes di wilayah Cianjur ya, di wilayah Bogor ya. Mungkin bisa merapat ke sini karena di sini layak untuk membawa burung, untuk menginap, untuk membuat kontes gantangan pun bisa gitu. Hari ini ada pertanyaan nih Pak. Kita mendengar pertanyaan dari subscriber juga Pak. Ya, apa? Pertanyaannya apa, Bang Enengah? Oke. Ini tidak seperti biasanya, gue agak grogi, gue nggak tahu kenapa, mungkin dingin, ngerengket ya, kayak burung aja ya. Tapi saya ditemani singkong goreng, kopi, rokok ya. Ini ada pertanyaan ya. Assalamualaikum Pak Mantri. Ya, saya subscriber baru. Senang menonton channel Klinik Murai ASBR. Terima kasih untuk Mas Deswan. Ya, Mas Deswan. Saya ada pertanyaan tentang murai throttle. Ya, saat ini harga murai throttle di pasaran sangat terjangkau. Dan mungkin teman-teman kicau mania kebanyakan beli throttle sayur. Bisa kita bilang bukan terah juara. Ya, jadi ini penekanannya throttle sayur bukan terah juara ya. Yang saya mau tanyakan ke Pak Mantri, apakah murai throttle sayur ini ketika kita rawat sampai mutasi ke pastol, apakah akan menjadikan throttle sayur ini menjadi murai yang bagus Pak Mantri? Semoga dijawab. Oke, saya udah paham arahnya. Mungkin pertanyaan ini sangat tepat sekali, sangat bagus sekali, terutama buat para pemula ya. Jadi terima kasih Mas Deswan. Silakan Bang Nanang. Nah, Bang Nanang Dacar, Bang Nanang Dicoples ya. Jadi Mas ini bertanya tentang kalau dibilang prospek. Nah, prospek murai throttle sayur ya. Jadi karena Abang ini bertanya apakah throttle sayur itu bisa punya prospek, punya harapan untuk menjadi murai juara. Ya. Pada dasarnya semua burung itu walaupun dari throttle ujung-ujungnya adalah diharapkan bisa burung itu setelah mutasi dia menjadi gacor ya. Jadi kalau arahnya kegantangan otomatis kesempatan itu semuanya memang ada ya. Tapi yang dibahas penekanannya selalu murai throttle sayur ya. Jadi kita bukan masalah sayur-sayuran, kelasnya bukan masalah terah-terahan. Jadi bukan itu. Makanya di konten kami nih Klinik Murai ASBR selalu di depan mengucapkan slogan murai kualitas ya, idaman, MB Lover, mania juara. Nah, jadi walaupun sayur tapi kalau berkualitas itu ada harapannya.
gitu ya. Jadi memang harus punya kualitas feature dulu. Nah, kualitas feature itu ditandai dengan apa? Nah, kalau burung dari trotol otomatis ya dia harus, kan masih sendiri nih, harus dilihat dari karakter perilaku saja ya. Perilakunya seperti apa? Misalnya dia cara ngeplaynya. Nah, ngeplaynya dia punya bakat ngeplay ya. Dari cara berdiri, cara pasang badannya, itu semua kan itu sudah tanda-tanda ya. Tapi juga kalau trotol itu hanya sendiri, itu masih rabaan 50%. Kecuali kalau trotol itu sudah disandingkan ya dengan sesama trotol. Paling tidak ada 3 trotol, syukur-syukur ada 5 trotol kalau misalnya membeli. Nah, di situ kan dia bisa terlihat ya yang menonjol gitu loh, ya kan? Nah, kalau yang sudah menonjol kita punya feeling, wah, ini burung boleh nih saya tidak bicara ke katuragan ya. Karena seperti gini juga, wah ini terah ya. Ini burung terah. Apakah burung terah itu akan pasti jadi juara? Ya tidak juga, masih 50-50. Itu tidak semua anakan burung-burung yang juara itu nanti anaknya juara. Seperti orang juga, tidak semua anaknya orang tuanya guru jadi guru. Tidak semua. Orang tuanya jadi pembesar sukses, anaknya sukses. Tidak juga. Dan orang tua yang orang tuanya biasa aja, tahu-taunya anaknya ada yang jadi bintang. Ya kan? Gitu. Jadi semua kesempatan itu ada. Jadi kembali lagi dari mana? Dari dasar faktornya dulu. Setelah itu dari pola perawatan. Ya. Jadi kuncinya adalah jawabannya murai sayur pun bisa punya peluang menjadi burung juara selama dengan proses perawatan yang sabar, konsisten, yang tepat, terus dengan settingan yang pas. Peluangnya itu ada. Dan ini penekanan pengalaman pribadi saya ini tidak pernah beli burung terah-terahan ya. Saya ini pemain lama, tapi saya ada burung-burung yang bertengger di juara Piala Presiden pernah, Balotelli yang dipegang Master Suhu Boni ya. Nah, terus ada Pak Agus ya, si Datuk ya yang bisa juara BMI Cup pertama ya, terus bisa juara di mana-mana di Jakarta, tiket-tiket ratusan, 500 juta, 2 juta ya, itu yang contoh aja. Jadi kita kalau bicara ini harus ada contohnya. Jadi saya tidak melihat terah-terahan, yang penting kita sebagai pemain lihat kenyataan. Jadi saya rasa ini untuk memberikan motivasi, inspirasi kepada kicauannya bahwa peluang untuk meraih juara sangat besar selama punya ilmu ya, sering nonton di YouTube konten-konten yang rasional, yang memberikan penjelasan itu terarah, dan juga harus banyak bertanya kepada sahabat-sahabat, teman-teman yang burungnya sudah pernah juara. Jadi kalau yang ditanya adalah teman-teman yang burungnya sudah pernah juara. Ya, bukan saya tidak percaya kepada yang belum juara. Kalau memang burungnya belum pernah juara, ditanyain, ya tidak ada buktinya dulu. Tapi kalau teman-teman yang bertanya kepada kawan sahabat yang burungnya juara, nah itu boleh diikutin. Ya, saya rasa itu suatu motivasi dari saya agar pemain murai tambah ramai, semua gantangan penuh, semua IO bisa lancar, juri-juri bertugas, pedagang-pedagang burung laku semuanya. Tanya tips untuk memilih murai sayur agar bisa dipersiapkan, dipakai, punya harapan untuk menjadi murai gantangan. Ya, jadi nomor 1 ya. Jadi untuk kicauannya yang hanya bisa membeli trotol sayur, jangan kecil hati karena punya kesempatan sama. 1, kalau ciri-ciri ya, untuk secara katuragan. Kan jadi kalau katuragan murai trotol itu kan kalau dijual itu kan dia ombyokan. Nah, otomatis nomor 1 dilihat adalah
burung itu harus sehat, ya. Kelihatan gerakannya sehat, nomor satu, ya. Dilihat, ya. Secara kelengkapan kuku, ya, jari, ya, jari ya kuku, ya, jari, terus ya fisiknya pokoknya sehat, energik, ya, lincah, ya, itu nomor satu, ya. Terus nomor dua, kalau bisa dia punya burung fighter itu harus punya ketrekan, ya, ketrekan yang energik, lincah, ya. Ini kan kalau jadi kalau ada pembanding ada 5 sampai 10, pilihlah dia yang bisa ngetrek, kemudian burung itu harus ketrekannya, kalau syukur-syukur itu tebal, tajam, ya, dari situ. Jadi kan ciri-ciri burung kalau mau buat main kegantangan kan harus punya volume, ya kan. Jadi volume burung itu bisa didengar, bisa diprediksi dari trotolnya. Karena volume itu setiap burung tidak bisa berubah, ya. Jadi dari dasarnya sudah ketahuan, walaupun dari trotol, kalau memang dasarnya trotol, dia volumenya besar akan terdengar besar. Kalau volumenya kecil akan terdengar kecil. Nah, itu kan dari situ. Terus kalau dari katuragan, dari matanya belok, dari paruhnya muncis, ya, paruhnya tebel, kan gitu. Terus ada lagi dia punya hidungnya, bolongan hidungnya besar, kan gitu. Terus kalau dibilang dia itu, Bang Nanang, saya jadi lupa nih karena sering ngomong, baru kali ini lupa apa namanya, paruhnya itu yang di tengah itu namanya paruhnya apa? Paruhnya agak ada paruh celah. Tuh. Jadi orang itu seperti itu, tidak kayak saya aja nih baru hari ini lupa, mungkin karena kedinginan di puncak, ya kan? Jadi paruhnya celah. Jadi itu salah satu parameter memilih murai trotol. Jadi itu Bang Nanan. Jadi yang utama adalah kesehatan burung, ya. Kalau banyak pilihan itu pilih yang gesit, ya. Ya. Kemudian tentunya kalau jantan betina, ya itu kan segmennya berbeda lagi. Nah, makanya lebih baik jangan beli murai gomblang gambling. Jadi jangan beli itu, ya. Saya pun masih suka, walaupun saya udah pengalaman, bisa aja kita keliru. Jadi kalau beli, nomor satu adalah beli murai trotol yang pasti 1000% jantan, ya. Jadi itu nomor satu, beli jantannya dulu. Saya rasa itu Bang Nana. Jadi poinnya tadi rekannya Pak, ya? Ya. Rekan, karena kalau belum mentalnya bagus itu dari trotol udah kelihatan. Udah kelihatan, ya. HP gitu udah jantan, ternyata mentalnya kurang juga. Ya, betul. Ada ngeplaynya lah, dikit-dikit, nah gitu. Jadi di situ Bang. Jadi kalau terus kayak katuragan itu kan katuragan dasar kan, itu saya rasa tadi arahnya ini sama yang pertanyaan ada yang tadi masalah trotol sayur, masalah apa, itu arahnya ke situ. Tapi kan kita ini arahnya ke main, ya. Kita main itu setelah kenyataan kita lihat, itu baru kita bisa tahu bahwa burung ini kepake gitu kan. Itu kalau setelah dipelihara, Kang Nanang, kan jadi nanti kan burungnya setelah kita pelihara, kita pilih dari trotol itu, dia rajin ngeriwik, terus cepet ngemplongnya, volumenya juga ya bisa ngeraba lah. Kan kita kan suka nonton ke kontes, kan kita bisa ya mengira-ngira, kan seperti itu. Jadi memang prosesnya untuk yang melihara trotol kuncinya adalah ilmu, ya, dari edukasi lewat konten-konten YouTube, ya, semua YouTube, ya, dan juga bertanya kepada senior teman-teman yang sudah lebih duluan merawat murai. Oke, jadi saya rasa itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau yang punya masukan silakan tambahkan, ya. Saya rasa terima kasih atas pertanyaannya Bang Nanang tuh.